Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nahrul Najib Siregar SPD MPD. Saya salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Saat ini, home base saya berada di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang akan disampaikan dengan metode DIA atau yang disingkat dengan Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat untuk persyaratan sertifikasi dosen 2024, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saya akan memulai dengan deskripsi mata kuliah pengelolaan pendidikan. Mata kuliah pengelolaan pendidikan merupakan mata kuliah wajib pada pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 2. Mata kuliah ini juga memiliki bobot 2 SKS, terdiri dari 2 SKS teori. Mata kuliah ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar, fungsi dan peranan, proses dan prosedur, serta bidang-bidang garapan pengelolaan pendidikan. Pendidikan di tingkat mikro atau persekolahan, pendidikan di tingkat meso, kabupaten atau kota, pendidikan makro atau pendidikan di lingkup nasional. CPL Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang dibebankan pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Yang pertama adalah menguasai konsep tentang karakteristik peserta didik di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Kedua, menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Tiga, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengembangkan pembelajaran secara mandiri. Keempat, mampu menganalisis, merekonstruksi, memodifikasi kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri. Yang kelima, mampu merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran di sekolah dasar secara berkelanjutan. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah pengelolaan pendidikan atau CPMK, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep wawasan tentang pengelolaan pendidikan menyangkut konsep dasar, fungsi dan prinsip serta pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. CPMK 2, mahasiswa mampu merancang pengelolaan kurikulum dan pengelolaan peserta didik. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan serta pengelolaan biaya pendidikan dan pengelolaan fasilitas pendidikan. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan evaluasi pengelolaan humas sekolah. Materi pembelajaran mata kuliah pengelolaan pendidikan terdiri dari 4 materi,
Yang pertama materinya yaitu wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Materi kedua, pengelolaan kurikulum dan pengelolaan peserta pendidik. Yang ketiga, pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan serta pengelolaan biaya dan pengelolaan fasilitas pendidikan. Materi yang keempat, pengelolaan humas sekolah. Sistem pembelajaran mata kuliah pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, di mana sinkronus dilaksanakan di dalam kelas atau tatap muka. Lalu kegiatan asinkronus dilaksanakan di berbagai platform seperti WhatsApp sebagai ruang diskusi, kemudian LMS FKIP Unipa, ataupun menggunakan Google Classroom sebagai sarana pengumpulan tugas-tugas mahasiswa. Mata kuliah pengelolaan pendidikan ini menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, mulai dari metode ceramah, diskusi, role playing, serta penugasan dan simulasi. Dan kita juga mengintegrasikan berbagai model pembelajaran. Setelah salah satunya adalah model pembelajaran project based learning. Pembelajaran tatap muka ini berlangsung selama 16 pekan, terdiri dari 7 pekan tatap muka, 1 pekan UTS atau yang disingkat dengan ujian tengah semester, lalu 7 pertemuan setelah UTS, dan 1 pekan itu terdiri dari ujian akhir semester atau yang disingkat dengan UAS. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pengelolaan pendidikan diperoleh dari tugas-tugas mahasiswa secara mandiri, tugas-tugas kelompok, kemudian UTS dan UAS. Pembobotan penilaian terbagi menjadi yang pertama 15% tugas mandiri, 15% tugas kelompok atau proyek, 20% UTS ujian tengah semester, 50% ujian akhir semester atau yang disingkat dengan UAS. Sehingga pembobotan penilaian dijumlahkan menjadi 100%. Demikian informasi yang saya sampaikan pada mata kuliah pengelolaan pendidikan untuk mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Berikut ini video pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus atau pembelajaran tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih anak-anak Bapak semua. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak Bapak semua? Baik, Pak. Baik ya. Iya, Pak. Saya berharapnya semua dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti proses perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, yang pertama Bapak sudah menjelaskan pertemuan pekan lalu sesuai dengan RPS dan silabus bahwasanya materi yang kedua ini adalah materi wawasan dasar pengelolaan pendidikan di sekolah dasar, ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang insan pendidik mengerti bahwasanya pengelolaan pendidikan itu sangat dibutuhkan baik di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, di tingkat kota kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi karena kita belajar ini maka kalian harus mengerti manajemen apa saja yang dibutuhkan di dalam sekolah. Ya, tentunya kita akan pelajari di slide selanjutnya. Adapun agenda kita hari ini yang pertama yaitu adalah pengertian pengelolaan pendidikan. Ya. Jadi di dalam slide ini ada 6 slide yang mungkin di sini ada terdapat agenda yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian pengelolaan pendidikan. Yang kedua tujuan pengelolaan pendidikan.
Yang ketiga, fungsi pengelolaan pendidikan. Yang keempat, proses tahapan pengelolaan pendidikan. Yang kelima adalah kesimpulan. Dan yang terakhir nanti kita menggunakan pembelajaran diskusi kelompok ya. Jadi berbentuk tugas. Nanti Bapak akan berikan tugas kelompok di akhir sesi. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memulai materi pengelolaan pendidikan, tentunya kita harus mengerti apa definisi pengelolaan pendidikan itu. Karena kalau kita tidak mengerti definisi pengelolaan pendidikan, maka tidak mengerti materi selanjutnya. Maka dari itu, kita bisa melihat di slide ini bahwasanya definisi pengelolaan pendidikan Bapak sudah merangkum dari beberapa tokoh ya, atau pendapat dari tokoh-tokoh di Indonesia. Pendapat yang pertama kita bisa lihat paling pojok, menurut El Mulyasa, definisi pengelolaan pendidikan adalah proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi di situ ada bahasa sebuah proses dalam pengembangan kegiatan kerja sama-sama berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tujuan itu banyak. Ada tujuan yang sudah ditetapkan, ada tujuan yang belum ditetapkan. Tujuan yang sudah ditetapkan itu salah satunya peraturan perundang-undangan, peraturan yang datangnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan satu lagi peraturan yang belum disahkan oleh peraturan perundang-undangan. Apa saja? Contohnya dalam perencanaan di sekolah, kita harus mengerti bahwasanya ada tujuan yang belum disahkan. Nah, itu nanti masuk ke bagian perencanaan dalam pengelolaan pendidikan. Nah, El Mulyasa, saya ulangi kembali, dia mengatakan bahwasanya pengelolaan pendidikan adalah proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Itu menurut tokoh yang pertama. Nah, tokoh yang kedua atau pendapat yang kedua bisa kita lihat di slide di sebelahnya, bahwasanya menurut tokoh pendapat Komar Malik, beliau mengatakan pengelolaan pendidikan adalah suatu proses atau sistem organisasi dalam peningkatan kemanusiaan yang kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Jadi ada bahasa di situ sama seperti pendapat yang pertama, yaitu suatu proses di mana di dalam sistem organisasi ada peningkatan SDM yang kaitannya adalah di dalam suatu pendidikan, suatu sistem pendidikan tersebut. Nah, pendapat yang ketiga, menurut Muzamil Komar, pengelolaan pendidikan merupakan suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan dengan cara menguasai sumber belajar dan hak yang terkait lainnya untuk mencapai tujuan. Jadi ada suatu bahasa, suatu proses juga, dan ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang keempat, Suharsimi Arikunto, definisi pengelolaan menurut beliau, pengelolaan pendidikan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi sama, hampir 4 pendapat di atas, kata kuncinya ada 2 ya, suatu proses dan tujuan yang ingin dicapai. Jadi dari yang keempat ini, maka kita akan bisa melihat kesimpulan dari pendapat 4 tokoh tadi ya. Maka saya bisa menyimpulkan definisi pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang berupa proses kerjasama sekelompok orang dalam dunia pendidikan agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Jadi ada proses kerjasama. Nah, seperti kita hidup, kita tidak bisa sendiri. Pasti tentunya kita ada kerjasama ya, baik di dalam rekan kerja kita, kerjasama dengan atasan kita, kerjasama dengan rekan-rekan kerja yang tidak satu instansi dengan kita. Jadi ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang sudah ditetapkan.
Kemudian setelah kita mengerti tentang definisi pengelolaan pendidikan, maka kita masuk ke bagian yang kedua. Seperti agenda yang tadi, agenda yang kedua kita harus mengerti apa sih fungsi-fungsi dalam pengelolaan pendidikan. Nah, setelah kita tadi mengerti definisi, maka kita harus mengerti fungsi. Ya. Fungsi-fungsi pengelolaan pendidikan ada 5 di dalam suatu manajemen pengelolaan pendidikan tersebut. Yang pertama adanya planning. Ya. Planning yang pertama, apa sih planning itu? Planning adalah suatu kegiatan memutuskan apa yang menjadi tujuan-tujuan untuk mengejar selama periode waktu ke depan, dan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi kata kuncinya di situ adalah kita harus memutuskan, ya, apa saja plan ya, rencana-rencana kita untuk dalam jangka ketika di sekolah. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya. Biasanya dihubungkan dengan nanti evaluasi proses kegiatan KBM, ya, kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua adalah organizing. Ya. Organizing ini apa artinya? Bisa kita lihat, organizing ini adalah mengelompokkan aktivitas, menetapkan aktivitas, dan memberikan otoritas yang diperlukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Jadi kita ini sebagai leader nantinya, kita harus mengerti ketika menjadi seorang pemimpin. Fungsi pengelolaan pendidikan itu adalah mengorganisir, ya, tempat kita bekerja, ya. Jadi mengelompokkan aktivitas apa saja yang dibutuhkan, ya. Kemudian setelah itu ada namanya menetapkan aktivitas apa saja yang kita lakukan, dan memberikan otoritas yang diperlukan untuk melakukan aktivitas lanjutannya. Nah, yang ketiga, ya, fungsi ketiga adalah fungsi staffing, ya. Fungsi staffing ini apa? Fungsi ini yaitu menentukan sumber daya manusia yang diperlukan dan merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia. Jadi fungsi staffing ini adalah fungsi staff, ya. Apa itu? Ketika kita untuk menambah sumber daya manusia kita di lingkungan kerja kita, contohnya di sekolah, tentunya kan kalian ini nanti tentunya bisa menjadi kepala sekolah. Kalian melihat ada guru kelas yang sudah pensiun, ya, tentunya kan harus diadakan, harus ada pengadaan guru. Kemudian harus ada namanya menyeleksi. Kita harus menyeleksi, ya. Tidak serta-merta kita harus merekrut yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan di bidangnya. Kemudian kita harus melatih. Jadi fungsi staff ini kita harus melatih bagaimana cara untuk menambah pengetahuan kita yang agar tidak stagnan ilmunya di situ saja. Dan terakhir adalah mengembangkan sumber daya manusia. Mengembangkan ini banyak, mengikuti pelatihan, ya, mengikuti webinar, dan lain sebagainya. Tentunya ini semua akan kalian jalani ketika nanti menjadi seorang guru sekolah dasar nantinya. Fungsi yang keempat adalah fungsi leading, ya. Apa yang dimaksud dengan leading ini? Yaitu mengarahkan dan menyalurkan perilaku sumber manusia ke arah pencapaian tujuan. Jadi kalau tidak ada fungsi leading dalam pengelolaan pendidikan, maka lumpuhlah pengelolaan atau manajemen di suatu proses kegiatan sekolah tersebut. Tidak ada yang disegani, tidak ada yang mengarahkan. Tentunya di suatu organisasi pasti ada pemimpinnya. Nah, tugas pemimpin ini mengarahkan, ya, mengarahkan si A, si B, dan si C kemana arah kerjanya, ya. Kalau tidak ada fungsi leading, tentu kita bisa berpikir bahwasanya organisasi itu akan lumpuh, ya, akan carut marut dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah controlling, ya. Controlling di sini adalah mengukur performasi terhadap tujuan
menentukan sebab penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Kalau tadi reading mengarahkan, ya, atau menyalurkan perilaku sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Nah, yang kelima ini adalah fungsi controlling. Kita mengkontrol, ya, tujuan sudah pas nggak tujuan yang kita buat dengan apa yang dilakukan staf-staf kita atau sumber daya manusia yang ada di lingkup kerja kita. Dengan tujuan tersebut kita harus menemukan atau menentukan ketika ada penyimpangan, ya. Kita harus tahu sebab akibatnya, kenapa dilakukan terjadi penyimpangan di dalam suatu organisasi. Dan ketika ada penyimpangan, tentu kita sebagai leader nantinya atau pemimpin di suatu organisasi sekolah, maka kita dapat mengambil tindakan-tindakan yang pas sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Ya, ada tindakan-tindakan yang betul-betul masih bisa ditoleransi atau tindakan-tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Tentu kita mengerti bahwasanya banyak kasus-kasus atau proses-proses manajemen yang salah kaprah, ya, tidak sesuai dengan realnya. Nah, tentu setelah kita mengambil tahu sebab akibat dari penyimpangan tersebut, maka tentu kita harus bisa mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Tidak hanya bisa menyalahkan saja sebagai leader nantinya atau sebagai pemimpin. Tentu kita sebagai leader harus memberikan koreksi dan solusi yang tepat ketika manajemen atau pengelolaan tersebut tidak sesuai dengan rel atau tujuan yang ingin dicapai. Tapi di sini jelas, anak-anak Bapak? Jelas. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, baik, kita lanjut ya. Pengelolaan pendidikan. Ada 4 tahap yang perlu mahasiswa ketahui dalam proses tahapan pengelolaan pendidikan. Yang pertama prosesnya itu ada proses perencanaan, ya. Setelah kita merencanakan, ada proses namanya proses pengorganisasian. Nah, setelah kita organisasi, maka ada namanya proses pengarahan. Nada yang terakhir adalah proses namanya proses pengawasan dan evaluasi. Tahap pengarahan di sini adalah bagaimana kita itu memotivasi serta membimbing dan melakukan pengecekan, ya, melakukan pengecekan. Kesimpulannya bisa kita lihat bahwasanya Kemendikbud dan semua tenaga pendidik di Indonesia telah melakukan berbagai upaya, ya, untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Upaya-upaya tersebut meliputi standarisasi, desentralisasi, penguatan mutu pendidikan, dan pemanfaatan teknologi. Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut, kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat. Tentu ini semua tidak lepas dari kedisiplinan, tanggung jawab, serta motivasi pendidik agar menjadi lebih baik lagi. Jadi harus ada namanya tanggung jawab, kedisiplinan, serta motivasi dari pendidik agar lebih mau maju lagi, tidak stagnan, tidak hanya ilmu yang didapat saja, melainkan bisa mendapatkan peningkatan sumber daya melalui kegiatan-kegiatan baik yang ada di dalam suatu organisasi tersebut, di lingkup organisasi yang kecil, bisa sampai ke lingkup organisasi nasional. Ya, jadi bisa kita melihat dari kesimpulan ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak Bapak? Tidak, jelas, Pak. Apakah semua jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas, kita akan melakukan namanya proses kegiatan tugas yang dilakukan 4 kelompok, ya. 4 kelompok di sini nanti akan menjawab dari persoalan-persoalan yang telah Bapak masukkan di dalam slide, ya. Silakan anak-anak Bapak lakukan bentuk suatu kelompok kecil menjadi 4 kelompok, lakukan diskusi, cari gagasan atau jawaban yang tepat menurut kelompok kalian masing-masing.
Silakan, mana Bapak? Bisa jawab, fungsinya dibalik saja. Kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Silakan Bu. Baik, anak-anak Bapak, kita akan melanjutkan ya dari sesi tugas ini. Tadi saya sudah menanya dari beberapa kelompok, dari 4 kelompok ini sudah bisa menjelaskan ya apa saja dari 4 soal yang dibagikan 4 kelompok tersebut ya. Silakan kelompok 1 yang bisa menjelaskan, siapa? Silakan maju nak. Nama saya Indri, saya perwakilan dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari jelaskan secara singkat tahapan-tahapan dalam proses pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Pada tahap ini tujuan pendidikan, strategi dan program kegiatan disusun. Yang kedua ada pengorganisasian. Pada tahap ini struktur organisasi dan distribusi tugas kepada personal yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan disusun. Yang ketiga pelaksanaan atau pengarahan. Pada tahap ini rencana pendidikan yang telah disusun dilaksanakan. Dan yang terakhir yang keempat ada pengawasan. Pada tahap ini dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan dan dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Kedua, siapa yang maju? Perkenalkan, nama saya Florentina Blau, NIM 2023-83-012. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang soalnya sebutkan prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan pendidikan yang efektif. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan pendidikan yang efektif adalah sebagai berikut. 1. Efektivitas. Pengelolaan pendidikan harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang tepat. 2. Efisiensi. Pengelolaan pendidikan harus mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang minimal. 3. Akuntabilitas. Pengelolaan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 3, yaitu jelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Baik, berikut adalah peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, pendidik. Pendidik dalam kurung guru, dosen atau tutor. Melaksanakan proses pembelajaran, pembimbing dan pembina peserta didik serta menilai hasil belajar peserta didik. Yang kedua, tenaga kependidikan, yaitu kepala sekolah, staf administrasi, petugas kebersihan, yaitu membantu melancarkan proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Almia Japulembang, perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu sebutkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia. Di sini ada 4. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, keterbatasan dana, sarana dan prasarana dan tenaga pendidik. Yang kedua, ketimpangan akses pendidikan. Ketimpangan akses pendidikan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Yang ketiga, kualitas pendidikan yang masih rendah. Masih banyak sekolah yang belum mencapai standar mutu pendidikan nasional. Yang keempat, kekurangan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Masih banyak lulusan sekolah yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kita pada pagi hari ini yaitu tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Tentu kita sebagai insan-insan pendidik ada yang perlu diperhatikan ya dalam keprofesional kita sebagai pendidik dalam menunjang pengelolaan pendidikan yang baik dan benar. Sampai di sini saja proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjut di pekan depan. Saya akhiri proses pembelajaran kita hari ini dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video pembelajaran yang sudah saya laksanakan di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua. Semoga dapat memberikan gambaran khususnya proses pembelajaran mata kuliah pengelolaan pendidikan di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua.
saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Kemendikbudristek. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Papua, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, rekan sejawat dosen, serta mahasiswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.